Selamat pagi anak-anak semua. Kalian sekarang sudah kelas 8. Puji Tuhan, kalian bisa menduduki kelas 8 saat ini di tahun 2020-2021. Meskipun kita masih dalam masa pandemi corona. Tetap sehat, tetap semangat, dan semakin disiplin serta bertanggung jawab di kelas 8 ini. Amin. Hari ini kita belajar IPS semester 2, semester 1. Kita akan belajar 2 bab. Di semester 1 ini, bab pertama kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Ketika di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang interaksi sosial dan pastinya kalian tahu arti interaksi sosial. Interaksi artinya adalah betul hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. ASEAN, negara ASEAN ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara ASEAN sampai saat ini. Yang pertama itu adalah Indonesia, kemudian Singapura, selanjutnya Malaysia, selanjutnya Filipina, dan Thailand. Kelima negara ini adalah pendiri negara-negara ASEAN atau organisasi negara-negara ASEAN. Menyusul 5 negara masuk setelah ASEAN berdiri: Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Kamboja, dan yang terakhir adalah Myanmar. Di dalam interaksi antar negara-negara ASEAN ini, kita akan belajar 4 hal penting, yaitu faktor pendorong interaksi, faktor penghambat, kerjasama antar negara-negara ASEAN, dan pengaruh interaksi terhadap ruang di negara-negara ASEAN. Pertama, faktor pendorong. Adapun faktor pendorong yang mendorong adanya interaksi antar negara-negara ASEAN adalah yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jika perbedaan sumber daya alam ini akan membuat kerjasama baik, di mana ada pertukaran dalam bentuk perdagangan, yaitu ekspor dan impor barang-barang komoditas di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kesamaan dan perbedaan wilayah atau perbedaan kondisi fisik dan kondisi geografisnya. Nih, persamaan akan menimbulkan adanya perasaan senasib. Contoh, di negara-negara ASEAN ini umumnya negara-negaranya memiliki wilayah atau tanah yang subur, sehingga hampir seluruh negara-negara di ASEAN mata pencaharian penduduknya pertanian, kecuali Singapura. Misalnya yang kedua, contohnya
Negara-negara ASEAN umumnya bekas jajahan bangsa-bangsa Eropa. Ini akan menimbulkan perasaan senasib, kecuali Thailand. Itu tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Yang kedua, perbedaan akan menimbulkan perasaan saling membantu agar setara. Setara ini maksudnya sama tingkat kemakmurannya, tingkat kesejahteraannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penghambat interaksi antar negara ASEAN. Pertama, penghambatnya itu adalah adanya perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini misalnya Indonesia, pandangan hidupnya, ideologinya Pancasila. Malaysia, pandangan hidupnya agama, yaitu agama Islam. Vietnam, ideologinya, pandangan hidupnya itu adalah komunis. Yang kedua, penghambat interaksi itu adalah konflik dan peperangan. Jika di suatu negara terdapat konflik atau peperangan, maka negara itu tidak akan aman, sehingga negara-negara yang ada di wilayah atau kawasan ASEAN yang lain tidak akan melakukan interaksi, hubungan atau kerjasama dengan negara tersebut karena lagi tidak aman. Ini penghambat juga. Ketiga, kebijakan protektif. Protektif maksudnya melindungi, pemerintah melindungi barang-barang di dalam negerinya, sehingga ini akan menyulitkan adanya interaksi. Misalnya, kalau Indonesia mengadakan protektif terhadap hasil pertanian Indonesia, maka Indonesia akan banyak halangan hambatan untuk mengirim atau mengekspor barang-barang hasil komoditas hasil pertaniannya ke negara-negara ASEAN yang lain. Ini sangat merugikan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara di ASEAN itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kalau kepentingan ini ditonjolkan, maka ini akan menghambat interaksi antar negara. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Kerjasamanya itu ada di bidang sosial dan budaya. Kita akan membahas hari ini hanya sampai bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya antar negara ASEAN, yang pertama itu adalah peningkatan kesejahteraan. Maksudnya peningkatan kesejahteraan ini adalah meningkatkan kemakmuran di masyarakat atau penduduk negara-negara di ASEAN. Itu bisa dengan berbagai cara, banyak cara. Bisa lewat pendidikan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya. Yang kedua, program peningkatan kesehatan. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan gizinya melalui makanan-makanan yang bergizi, sayuran, buahan, protein, dan obat-obatan. Yang ketiga, adanya pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang keempat,
bisa dilaksanakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement ATA. Yang kelima itu bisa melalui olahraga, yaitu SEA Games. Yang terakhir, SEA Games ini dilaksanakan di negara kita Indonesia. Sampai di sini anak-anak, minggu depan kita akan membahas kerjasama antar negara ASEAN di bidang yang lain. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.